Papua itu sebenarnya itu kan kue dengan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Nah, sejak dahulu kala itu memang Aceh, kena punya Aceh. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu lah. Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Baru-baru ini Gubernur Aceh membongkar rahasia besar soal polemik 4 pulau Aceh. Apakah benar dibalik diambil alihnya 4 pulau Aceh oleh Sumut? Tak disangka ternyata ada udang di balik batu ini. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ditanya kan rebut pulau Tanyo dia disingkil, dia tak cok Andaman mentang ya. Kan atau mahan jaga Pulau Randu becol India. Walaupun bercanda kita harus hati-hati juga. Tapi yang jelas 4 pulau itu hak kita. Kita punya. Bapa kita berteriak ni seriak itu hak kita. Mari kita slow aja, enggak apa-apa. Hai patih, tajam buat remulan, tajam buat rumput di Sabang, di Pulau Panjang. Kemenan. Tapi intinya, kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Itu permasalahannya. Ini orang siap berapa dulu? Baik berapa kau? Tapi insya-Allah pada hari ini kita bersyukur dengan doa-doa ulama. Kalau kita syukuri ke kita, Tuhan menambah ya. Jika kufur, prehon telaknat. Yang getren lipo donte. Jadi mudah-mudahan ini adalah PR kita semua, untuk kita semua menjaga Aceh. Ya, saya yakin dan tak percaya bahwa Aceh lebih maju. Pihak lain merampas, membegal bumi Aceh. Dalam kita tiap acara mengumandangkan himne Aceh, tanah yang mulia. Hari ini kita diganggu. Izin Pak Dandim, bukan bermaksud Pak Polres memprovokasi. Hukum menyatakan Bang Ir, ifah mempertahankan harga diri itu wajib. Ya Abu ya, wajib. Kalian bilang ini memantik, medianya juga jangan memantik. Tolong, apa yang disampaikan itu jangan dipotong-potong, ya. Pemerintah daerah itu nggak ada wewenang sama sekali, untuk mengambil atau melepaskan wilayah di daerah kami. Nggak mungkin misalnya contoh tiba-tiba kami mau melepaskan satu wilayah kami, nggak bisa Pak. Nggak akan bisa tanpa ada izin dari pemerintah atasan, pemerintah pusat. Dan pelepasan ataupun pengambilan itu nggak bisa seolah-olah hanya dari satu sisi, ada dari dua sisi. Nah itu yang kalau kalian bilang ini jadi pemantik dan segala macam, kalian jelaskan juga di media skemanya itu, skema biar bisa dapat. Oh katanya Provinsi Sumatera Utara nyuri, gimana skema nyurinya, coba jelaskan di media kalian, gimana skema nyurinya. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Kalau kalian nggak bilang ini akan memantik, Kemendagri akan memantik, gimana cara memantiknya? Nah, kalian coba jabarkan gimana proses itu bisa dari tahun 2017, 2007
Nah 2007 saya masih kuliah bos. Bukan kuliah, masih SMA. Saya lulus SMA 2009. Nah tiba-tiba sekarang dari 2007 prosesnya 2025 itu masuk ke Provinsi Sumatera Utara, dibilang hadiah. Hadiah apa? Nggak ada yang tahu. Dulu saya pas SMA nikah sama anak Pak Jokowi, nggak ada yang tahu. Ya, nah, jadi kalau bilang itu kalian juga jangan memantik. Papua itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Sejak dahulu kala itu memang hak Aceh, dengan punya Aceh. Artinya bakal gugat ke PT UN ya? Kenapa? Bakal gugat ke PT UN. Ya sekarang membuat itu kan hak Aceh mulai dulu. Kenapa ada gubernur satu di Sumatera yang mengatakan bahwa itu punya Aceh? Tadi apa buku sekarang? Memang ya energi lebih besar di situ. Itu aja. Tadi sama Presiden ngobrolin apa Pak? How are you? Apa kabar? How are things? Long time no see. You didn't know that your excellency is in Jakarta, otherwise we will have to host you in the Emirates. Yes. Pak, kalau hasil pertemuan sama Mas Bobi kemarin gimana Pak? Ya, karena kemarin saya ada acara di Lombok. Saya sambut untuk lapangan di Aceh. Karena itu saya serahkan kepada Pemerintah Aceh, kepada Biro Perencanaan. Kalau kenapa Pemprov Aceh pada tahun 2008 itu nggak mencatatkan pulaunya Pak ke Mendagri? Saya bilang tadi itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh di segi apa saja, di segi geografi, di segi sejarah, di segi perbatasan itu memang hak. Ini tidak perlu diminta apalagi. Oh itu saja. Dia alasan yang kuat, bukti yang kuat, data yang kuat seperti itu. Oke, tadi ngobrol sama Presiden apa aja Pak? Ya. Ngobrol sama Presiden ngobrolin Ya, apa aja? dia mau ke Aceh. Dalam rangka apa? Saya bilang dalam rangka peresmian waduk dan jalan tol. Tapi nggak ngomongin soal pulau Pak? Ya? Nggak ngomongin soal pulau? Enggak. Oke, kalau sama Pak Yusril? Asli itu aja, dia akan ke Aceh juga. Oh, ke Aceh juga. Oke, makasih. Oke guys, jadi keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau di Aceh Singkil sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menuai reaksi keras dari berbagai elemen guys. Jadi apa yang disampaikan Gubernur Aceh tadi selaras apa yang dikatakan oleh Direktur Indonesia Political Review atau IPR, Iwan Setiawan. Iwan menilai keputusan Mendagri terkait 4 pulau tersebut syarat dugaan akan politik terselubung. Hal itu mengingat 4 pulau tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah, ditambah lagi kawasan yang diisukan memiliki cadangan migas sehingga menjadi alasan ekonomi yang memperkuat kepentingan politis guys. Iwan juga menyebut nama Presiden ke-7 Jokowi dan menantunya Gubernur Sumut Bobi Nasution ikut disorot dalam polemik ini. Menurut Iwan, keterlibatan aktor politik dengan kedekatan personal terhadap Pak Jokowi menjadi salah satu indikator yang menimbulkan pertanyaan publik. Ia menilai relasi antara Mendagri Tito Karnavian yang dikenal sebagai loyalis Pak Jokowi dan Bobi Nasution yang merupakan menantu Pak Jokowi tak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan tersebut. Ia mengatakan keputusan seperti ini bisa memicu respon keras dari masyarakat Aceh yang memiliki sejarah panjang dalam isu kedaulatan wilayah. Iwan mendesak agar Mendagri lebih berhati-hati dan terbuka dalam menjelaskan dasar pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, secara tegas, Direktur IPR itu juga menyarankan DPR RI, khususnya Komisi 2, untuk memanggil Mendagri Tito Karnavian guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentar yang di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.